Tuhan sendiri rindu untuk memberikan nyanyian baru. Tapi nyanyian baru ini harus diterima lewat proses persalinan seperti seorang wanita yang menggeliat-geliat, yang megah-megah dan megap-megap. Demi untuk melahirkan satu ciptaan baru. Demi untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa hidupnya. Dan untuk itulah Tuhan rela berjalan bersama saudara. Haleluya. Shikamanararabashane. Mari buka hati kita saudara. Shikamanararaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Kau melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Yang ada di Bet Shalom. Juga sebagian daripada saudara-saudara kami yang ada di Lapas Tangerang Tuhan Yesus. Yang mengikuti acara hari ini melalui Zoom Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya Engkau jamah setiap pribadi hari ini Tuhan Yesus. Dan biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Kami menyerahkan segala pujian, hormat, ucapan syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap untuk diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom saudara. Saudara, mari hari ini saya ajak saudara untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini adalah satu kerinduan hati Tuhan untuk Tuhan tumpahkan kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya. Saudaraku, mari kita lihat satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Yesaya 42 dari ayat 10 mulai sampai ayat yang ke-16. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau menggap-mengah dan menggap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Amin. Saudaraku, kalau saudara baca sepintas dengan seperti begitu saja, mungkin saudara akan kehilangan satu pewahyuan, satu rema yang Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, saya percaya ini bukan pertama kalinya saudara mendengar ayat-ayat firman Tuhan yang berkata begini, nyanyikanlah nyanyian baru. Saudaraku, Yesaya bukan satu-satunya pribadi yang berkata tentang ini. Kalau saudara perhatikan di seluruh firman Tuhan, ada berkali-kali, bahkan puluhan kali, mungkin bisa ratusan kali, firman Tuhan katakan kepada gerejanya, nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikanlah nyanyian baru. Nah saudaraku, coba saudara renungkan sebentar kebenaran ini. Kira-kira apa yang Tuhan maksud dengan perkataan ini? Nyanyikanlah nyanyian baru. Apakah firman Tuhan ini ditujukan kepada para komposer atau para musisi sekedar, mereka yang mampu, mereka yang terbiasa menciptakan lagu-lagu sehingga muncullah lagu-lagu baru, nyanyian-nyanyian baru. Apakah itu yang sebenarnya Tuhan maksudkan?
Saudaraku, sebagian saya lihat, bukan semua, tapi banyak juga lagu-lagu yang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi banyak lagu-lagu rohani yang diciptakan hanya sekedar untuk mengejar yang namanya kebutuhan-kebutuhan komersial. Saudaraku, apakah sebetulnya Tuhan ini sedang berbicara hanya kepada para musisi, kepada para worship leader, kepada para komposer untuk menciptakan lagu-lagu baru? Sampai firman Tuhan mengajarkan, nyanyikanlah nyanyian baru. Nah, saudaraku, Daud adalah salah satu orang yang dipakai di dalam Alkitab yang sering kali di dalam Mazmurnya dia berkata, nyanyikanlah nyanyian baru, senandungkan lagu-lagu baru kepada Tuhan. Saudaraku, sebetulnya apa yang dimaksud oleh Yesaya? Apa yang dimaksud oleh Daud? Bahkan sampai di kitab Wahyu sekalipun, di bagian akhir daripada seluruh perjalanan Alkitab firman Tuhan, di kitab Wahyu Tuhan menyatakan kepada Yohanes, dan Yohanes melihat di dalam satu penglihatannya ada sekerompolan orang banyak, ada 144.000 orang, dan mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian baru. Nah, saudaraku, sebetulnya yang Tuhan maksud dengan nyanyian-nyanyian baru ini apa? Nah, saudaraku, ini pewahyuan yang saya percaya, saya rindu betul bahwa ini difahami, dimengerti betul, ditangkap oleh setiap anak-anak Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya ini, di ayat yang ke-14 dari Yesaya 42 tadi dikatakan gini, aku membisu dari sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku, sekarang aku mau menggerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan sudah gak tahan lagi. Dan Tuhan katakan, seperti wanita yang bertahan, menahan sakitnya. Sekarang aku gak tahan lagi. Aku mau menggerang seperti perempuan yang ingin melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap, kata Tuhan. Ya, demi untuk satu tujuan ini, supaya gereja Tuhan menyanyikan nyanyian baru. Saudaraku, begitu rindunya Tuhan sampai hatinya gak tahan lagi. Saudaraku, kalau saudara tahu, seorang wanita, saya punya 3 orang anak, dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ketika 3-tiganya lahir ke dunia. Saudaraku, seorang wanita, seorang ibu yang berjuang untuk megah-megah dan megap-megap melahirkan, sedang dalam proses persalinan untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Wanita itu bertarung antara hidup dan mati. Dia betul-betul memusatkan, mengerahkan seluruh tenaganya. Dan kadang-kadang dia begitu lelahnya, tapi terus dia paksakan. Saudaraku, dan kalau toh dia gak paksakan, karena itu kandungan itu sudah waktunya untuk dilahirkan. Jadi ada satu perjuangan yang luar biasa, dan itu sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat-sangat berat. Bahkan seorang ibu itu bertaruh nyawanya setiap kali dia ingin melahirkan seorang anak ke dunia. Itu sebabnya ada peribahasa yang berkata, surga ada di telapak kaki ibu. Betapa seorang ibu memperjuangkan hidup dan matinya demi untuk melahirkan bayinya ke dalam dunia ini. Nah, saudaraku, Tuhan berkata hal yang sama. Tuhan mengibaratkan hal yang sama. Aku menggerang-gerang, aku megah-megah dan megap-megap demi untuk melahirkan sesuatu yang baru ke dalam dunia ini, supaya gereja Tuhan menyanyikan nyanyian baru. Saudaraku, ini adalah satu dorongan ilahi, kerinduan hati Tuhan, sampai dikatakan aku gak tahan lagi. Sejak zaman dahulu kala, aku sudah mempersiapkan ini. Dan setelah waktunya tiba, sekarang Tuhan memperjuangkan semaksimal mungkin untuk melahirkan sesuatu, yaitu nyanyian baru di dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku, akibat daripada nyanyian ini, perhatikan, lihat ayat yang ke-16. Aku mau memimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Sudah lihat, akibat dari munculnya nyanyian baru ini, orang buta akan dituntun menuju ke jalan yang terang. Tanah yang berlekuk-lekuk akan dibuat menjadi rata.
Saudaraku, kalau saudara bayangkan dan saudara renungkan sebentar, ternyata ini bukan cuma sekedar lagu puji-pujian, lagu penyembahan. Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi, yang begitu mulia. Dan ini bukan hanya ditujukan kepada para biduan, kepada para musisi, kepada para komposer, kepada para worship leader. Ini ditujukan kepada semua kita, kepada gereja Tuhan, kepada saudara dan saya hari ini. Saudaraku, waktu saya merenungkan kebenaran ini, dan setiap kali firman Tuhan bicara tentang nyanyian baru, ada dampak yang keluar, ada dampak yang terjadi dari nyanyian-nyanyian baru yang diucapkan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara melihat dari kitab Wahyu 14. Coba perhatikan Wahyu 14. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Amin. Saudaraku, satu kali di dalam pembuangan di Pulau Patmos, Yohanes melihat satu penglihatan tentang zaman akhir. Pada waktu itu, Yohanes melihat pemandangan surgawi yang begitu luar biasa. Ada segerombolan besar orang banyak. Saudaraku, saya percaya angka ini adalah angka yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Yohanes. Sebetulnya ini mewakili angka yang begitu besar yang dilihat. Karena kalau saudara bayangkan bagaimana mungkin seorang dengan mata kepala langsung bisa menghitung berapa jumlahnya, 144.000 orang. Jadi ini satu pewahyuan yang besar jumlahnya yang dilihat oleh Yohanes. Dan orang-orang itu, kata firman Tuhan, adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan ada satu hal yang menarik dari orang-orang ini. Mulut mereka mengeluarkan satu nyanyian baru. Dan suaranya seperti denting kecapi. Suaranya seperti puji-pujian yang dimainkan lewat kecapi dan mazmur dan sebagainya. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh segerombolan orang banyak ini yang menyanyikan nyanyian baru? Saudaraku, kitab Wahyu 14 berkata begini, tidak seorang pun mampu mempelajari lagu nyanyian baru ini. Bagaimana begitu banyak orang ini yang sudah ditebus, mereka mampu menyanyikan. Karena hanya mereka sendirilah yang sudah ditebus. Mereka sendirilah yang mampu menyanyikan nyanyian baru ini. Jadi ini didapat bukan dari pelajaran, bukan dari duduk di bangku kuliah atau di bangku sekolahan di sekolah musik, sehingga mereka mampu belajar satu nyanyian baru. Nyanyian baru ini diterima bukan lewat pelajaran, bukan lewat pendidikan, tetapi ini diterima, dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka adalah manusia-manusia yang murni, yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kedua, mereka itu berjalan kemana saja mengikuti jejak anak domba. Mereka sudah ditebus dan di dalam mulut mereka tidak ada dusta. Saudaraku, kalau saudara bayangkan dan saudara renungkan apa yang firman Tuhan di kitab Wahyu ini katakan, kita bisa menarik satu kesimpulan. Nyanyian baru yang firman Tuhan berkali-kali katakan, yang Yesaya katakan dan berulang-ulang kali dikatakan oleh Mazmur, oleh Daud, dan kemudian diteguhkan kembali oleh Yohanes di kitab Wahyu. Nyanyian baru ini adalah kesaksian hidup saudara dan saya. Kesaksian orang-orang yang sudah ditebus, yang diperoleh lewat penebusan darah anak domba, yang tidak mencemarkan pakaian saudara,
yang tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan dan berjalan mengikuti kemana saja anak domba itu pergi berjalan. Di mulut mereka tidak terdapat dusta. Dari merekalah akan keluar nyanyian baru. Saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah yang firman Tuhan katakan di kitab Yesaya. Aku rindu sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala, aku menahan dan gak tahan lagi. Aku seperti menggeliat-geliat seperti perempuan yang hendak melahirkan. Aku megah-megah dan megap-megap. Aku gak tahan lagi untuk memberikan satu nyanyian baru kepada gerejanya. Saudara bisa bayangkan, inilah kerinduan hati Tuhan. Yaitu untuk melihat saudara dan saya mampu mempunyai satu kesaksian pribadi. Itulah nyanyian baru. Nyanyian ini akan menuntun orang buta berjalan di dalam di jalan yang terang. Dan tanah yang berliku-liku akan menjadi rata. Kenapa? Hanya karena ada manusia, ada gereja yang mampu menyanyikan nyanyian baru ini. Saudaraku, ini bukan bicara tentang liturgia. Oh, sekarang berlomba-lomba dibuat puji-pujian yang terbaik. Itu gak salah. Lakukan dengan musik yang terbaik. Itu bagus, luar biasa. Tetapi yang Tuhan cari, nyanyian baru ini akan berdampak sehingga orang buta akan dituntun di jalan yang terang. Tanah yang berliku-liku akan dibuat rata. Tuhan gak tahan untuk memberikan nyanyian baru ini kepada gerejanya. Supaya gereja itu melahirkan nyanyian-nyanyian baru. Selama berabad-abad Tuhan tahan itu. Sekarang Tuhan gak tahan lagi. Dia katakan, sekarang aku mau menggeliat-geliat, menggerung-gerung seperti wanita yang akan melahirkan. Dan aku megap-megap, megah-megah demi untuk memberikan saudara dan saya, gerejanya, nyanyian-nyanyian baru. Nyanyian ini gak bisa dipelajari. Nyanyian ini tidak didapatkan dari pendidikan, dari berapa hebat saudara belajar. Nyanyian ini didapati daripada saudara dan saya berjalan mengikuti kemana saja anak domba itu berjalan. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan kepada gereja Tuhan hari ini di dalam waktu yang sangat terbatas ini. Belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. 2 hari yang lalu ada doa puasa di tempat ini bersama dengan para pemimpin-pemimpin pendoa. Dan ketika kita selesai berdoa menyembah Tuhan, saya tanya apa yang Tuhan sampaikan. Ada 3 pernyataan Tuhan. Yang pertama, dikatakan begini. Tuhan, dia diperlihatkan kepada satu peristiwa. Seperti seorang wanita yang hendak melahirkan, berontak-rontak. Dan Tuhan katakan, pegang tanganku. Itu pernyataan yang pertama. Lalu pernyataan yang kedua, dikatakan begini. Di luar sana ada banyak orang-orang yang kakinya kotor, yang gak tahu mau buat apa. Lalu pintu rumah Tuhan dibuka. Dan kita ajak mereka orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kakinya kotor, dibawa masuk, dibersihkan. Dan mereka mendapatkan sukacita besar di dalam rumah Tuhan. Dan pernyataan yang ketiga dikatakan, tenang saja, kamu diam dan tenang. Saudaraku, waktu saya pulang dan saya terus berdoa, Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Melalui 3 pernyataan profetik yang Tuhan sampaikan kepada para pemimpin pada waktu itu. Saudaraku, saya berdoa dan Tuhan bukakan dari kitab Yesaya 42 ini. Di dalam Yesaya 42 ini dimulai dengan satu pernyataan yang Tuhan katakan. Sejak zaman dahulu kala, aku udah gak tahan lagi. Aku ingin melakukan sesuatu, aku ingin memberikan sesuatu, yaitu nyanyian yang baru. Dan seperti wanita yang menggeliat-geliat, memberontak-berontak demi untuk melahirkan sesuatu yang hidup, satu ciptaan yang baru. Dan akibatnya, ciptaan yang baru ini akan membuat orang yang di luar, yang buta, yang kakinya kotor, yang tanah tidak rata, dibuat menjadi rata. Yang berlekuk-lekuk dibuat menjadi rata. Saudaraku, kalau saudara perhatikan bagaimana seorang wanita melahirkan seorang bayinya. Bayi itu gak buat apa-apa. Saudaraku, bayi itu diam saja, gak lakukan apa-apa. Tetapi sang wanita ini, sang ibu yang berjuang hidup dan mati untuk melahirkan bayinya, supaya bayi itu bisa lahir ke dunia ini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, sesuatu yang ada di dalam hatinya Tuhan, yaitu untuk melahirkan karakter-karakter baru, kesaksian-kesaksian baru di dalam diri saudara dan saya,
Yang saudara dan saya perlu lakukan adalah belajar untuk diam dan tenang. Itulah visi, itulah caranya Tuhan untuk melahirkan karakter-karakter baru. Saudaraku, hari-hari ini kejadian yang ada di sekeliling kita dengan wabah yang melanda seluruh muka bumi termasuk di Indonesia, dengan perekonomian yang digoncang-ganjingkan, dengan segala macam hiruk pikuk dan kepanikan, manusia mulai menjadi bingung. Saudaraku, dalam kebingungan ini saya ingin sampaikan, jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Tetap belajar untuk diam dan tenang dalam rencana Tuhan. Karena karakter yang baru ini, nyanyian yang baru ini akan keluar ketika gereja Tuhan, ketika saudara dan saya belajar untuk diam dan tenang. Nikmati saja. Mungkin pasti saudara akan menjadi pribadi yang gundah gulana seperti bisa saya sendiri juga rasakan. Kita menjadi panik dan kita takut, kita bingung dengan apa yang terjadi. Tetapi dari semua ini belajar satu perkara. Be still, tenang saja. Nanti biar Tuhan sendiri yang kerjakan sesuatu. Karena dalam keadaan-keadaan seperti ini, gak ada yang kita bisa lakukan sama sekali. Lakukan terus apa yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, saudaraku, saya ingin berikan contoh di dalam Alkitab. Bagaimana nyanyian yang baru itu muncul. Yang disebut nyanyian yang baru, kembali lagi saya ingin sampaikan. Itulah perubahan karakter. Itulah kesaksian yang hidup yang Tuhan munculkan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan itu membela kesaksian pribadi orang. Ingat apa yang terjadi dengan Daud? Daud itu punya kesaksian pribadi. Dan kesaksiannya itu dibela, dijaga betul oleh Tuhan. Tuhan lakukan segala perkara supaya betul-betul kesaksian hidup Daud itu diteguhkan melalui segala macam kejadian di dalam hidupnya. Nah, saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat satu kebenaran dari bagaimana Tuhan itu melakukan segala perkara demi untuk meneguhkan nyanyian baru di dalam mulutmu, demi untuk meneguhkan kesaksian yang luar biasa di dalam hidupmu. Melalui perjalanan pengalaman hidupmu berjalan bersama Tuhan, saudara akan menemukan hidupmu akan dipenuhi dengan nyanyian baru. Ingat yang kitab Wahyu katakan, nyanyian itu tidak bisa dipelajari. Nyanyian itu tidak bisa diterima lewat pelajaran. Nyanyian itu diterima lewat berjalan, mengikuti kemanapun anak domba itu berjalan. Nah, saudaraku, coba saudara lihat dari kitab 2 Petrus 1. Perhatikan ayat yang ke-16 sampai ke-18. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Amin. Saudaraku, saya percaya semua saudara sudah pernah mendengar tentang pernyataan ini. Satu kali Tuhan berada di satu bukit, satu gunung yang disebut the Mount of Transfiguration. Bukit kemuliaan. Orang-orang Yahudi mempercayai bukit ini adalah satu bukit yang ada di Israel, namanya Bukit Tabor. Saudaraku, di Bukit Tabor kalau saudara pergi hari-hari ini ke Israel, saudara akan melihat ada 3 kemah atau 3 gereja yang dibangun. Dan 3 gereja itu melukiskan kejadian yang luar biasa. Hari itu Tuhan Yesus pergi ke atas bukit itu bersama dengan 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, saudara penting untuk perhatikan siapa-siapa yang pergi bersama Yesus. Jadi ada 4 pribadi, Yesus sendiri, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Keempat pribadi ini pergi ke Gunung Tabor. Dan di atas gunung itu, tiba-tiba Yesus berubah di hadapan wajah
Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Wajahnya, tubuhnya diganti menjadi tubuh kemuliaan. Pada waktu itu, mereka terkagum-kagum. Saya bisa bayangkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus tersentak ke belakang. Karena mereka melihat dengan mata telanjang bagaimana tubuh Yesus berubah di hadapan mereka. Bukan lagi tubuh seperti darah dan daging. Tubuhnya adalah tubuh kemuliaan, bersinar-sinar terang. Tiba-tiba ketika mereka melihat Yesus berubah, ada dua pribadi dari zaman purbakala yang muncul kembali di dalam tubuh kemuliaan, yaitu Musa dan Elia. Keduanya datang melayani Yesus pada waktu itu. Saudaraku, ketika mereka melihat semua pemandangan yang luar biasa ini, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Dan suara itu berkata-kata bukan hanya didengar oleh Yesus. Suara itu pun didengar oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Suaranya berkata begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah saja aku berkenan. Saudaraku, setelah semua itu hilang, hanya 4 pribadi, plus Elia dan Musa tentunya. Ya, jadi kalau boleh dikatakan ya 6 pribadi yang menyaksikan betul dan mendengar langsung suara dari surga. Elia dan Musa sudah lama kembali, bahkan sebelum kejadian itu, sehingga mereka datang dalam tubuh kemuliaan. Yesus adalah pribadi yang dipermuliakan hari itu. Jadi ada 3 manusia yang masih hidup, yang menyaksikan dan mendengar kesaksian itu. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sudah tahu? Petrus tidak menulis Injil, Yakobus tidak pernah menulis Injil, hanya Yohanes yang menulis Injil. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini, hanya 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kalau saudara lihat nanti, hanya 3 Injil ini yang berbicara tentang apa yang terjadi di Mount of Transfiguration. Yohanes sendiri sama sekali tidak menuliskan peristiwa itu. Ya. Jadi Yohanes nggak nulis apa-apa. Kemudian Yakobus juga nggak menulis tentang hal itu. Karena Yakobus juga nggak menulis kitab Injil sama sekali. Satu-satunya pribadi yang mendengar langsung, melihat langsung, dan berkata-kata langsung kepada seluruh jemaat Tuhan, termasuk kepada kita hari ini, adalah Petrus. Petruslah yang menuliskan menjadi kesaksian tangan pertama tentang kejadian itu. Seandainya Petrus tidak menuliskan kejadian yang terjadi di Mount of Transfiguration, maka kejadian itu mungkin saja bisa diperdebatkan. Karena tidak diterima dari tangan pertama. Dari mana Matius, Markus, dan Lukas mengetahui kejadian yang sebenarnya? Karena mereka membaca tulisan daripada Petrus. Satu-satunya pribadi yang meneguhkan pernyataan itu, melihat sendiri, mendengar sendiri, dan menuliskan pernyataan apa yang terjadi di dalam tubuh kemuliaan, di dalam pemandangan yang luar biasa. Kesaksian satu-satunya pribadi adalah kesaksian Petrus. Petrus adalah satu-satunya pribadi. Saudara bisa cek nanti di dalam seluruh perjanjian baru. Yohanes tidak menuliskan tentang hal itu. Yakobus juga sama sekali tidak menuliskan. Jadi Matius, Markus, Lukas itu menuliskan dengan mengutip apa yang dilihat oleh Petrus. Dan Petrus satu-satunya yang masih hidup saat itu, yang menuliskan menjadi saksi mata pertama, saksi hidup yang satu-satunya yang bicara tentang hal itu, yaitu Petrus. Nah saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat. Sekarang saudara sudah mengetahui apa yang terjadi dan apa yang Petrus tuliskan di dalam suratannya, yaitu surat 2 Petrus. Sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Matius 17, Injil Matius 17. Lihat, perhatikan bagaimana Matius mengutip apa yang terjadi. Perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Dengarkanlah dia." Saudara lihat, ini yang ditulis oleh Matius. Nanti saudara lihat, saudara bisa melihat hal yang sama ditulis oleh Markus dan Lukas. 3 penulis Injil ini mengutip apa yang dilihat oleh saksi mata yang sebenarnya, yaitu Petrus. Saudaraku, tapi ada satu detail yang perlu saudara perhatikan. Ini kejadian yang ditulis oleh Matius pada waktu itu. Kejadian ini yang ditulis pada waktu itu adalah dengan secara spesifik kapan kejadian itu terjadi. Perhatikan ayat yang pertama, Matius 17. 6 hari kemudian, sekali lagi, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 6 hari kemudian, artinya 6 hari sesudah sesuatu terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi 6 hari sebelumnya? Kenapa Matius mengatakan 6 hari sesudah hari itu? 6 hari kemudian, katakanlah sekarang tanggal 7. 6 hari yang lalu, pada waktu tanggal 1. Saudaraku, kalau saudara mundur dari Matius 17 ke Matius 16, saudara akan melihat ada satu peristiwa yang terjadi 6 hari sebelumnya. Dan peristiwa itu begitu pentingnya sampai Matius didorong oleh Roh Kudus untuk menyatakan, perhatikan kapan Mount of Transfiguration itu terjadi. Kapan Petrus itu menyaksikan satu kesaksian hidup yang luar biasa. Sehingga kesaksian itu bernilai di hadapan Tuhan. Petrus menjadi satu-satunya pribadi di seluruh jagat raya yang melihat dan menuliskan kesaksian itu. Sampai hari ini gereja Tuhan bisa tahu bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Tubuhnya bisa begitu rupa berubah di dalam kemuliaan yang luar biasa. Tapi itu dimulai 6 hari sebelumnya ada sesuatu yang terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau saudara mundur dari Matius 17 ke Matius 16, persis 6 hari sebelumnya ada satu perkara terjadi. Ya, secara singkat saya ingin sampaikan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan dipukuli, akan menderita, dan akan disalibkan. Kemudian Petrus dengan bangganya, dengan lantangnya, dengan penuh berapi-api, dia berkata, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Lalu dari mulut Tuhan berkata begini, enyahlah iblis. Dan sejak hari itu, Tuhan sama sekali gak bicara. Sampai 6 hari kemudian, Petrus diangkat di bawah, naik ke Gunung Tabor. Di situ Petrus melihat satu pemandangan yang luar biasa. Saudaraku, saya ingin sampaikan seperti ini. Seandainya 6 hari sebelumnya, ketika Tuhan berkata kepada Petrus, muka ketemu muka. Ketika di hadapan para murid-muridnya, Tuhan menghardik Petrus dengan tangan yang telunjuk yang diarahkan kepada Petrus. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Dan pada waktu itu, seandainya Petrus tersinggung, kecewa, marah, dia tinggalkan Tuhan. Kesaksian ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah dia melihat ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan, sejak saat itu sampai 6 hari setelah itu, ada sesuatu perkara yang terjadi. Dan itu hanya bisa terjadi karena Petrus melakukan satu perkara. Tinggal tetap diam dan tenang. Saudaraku, hari-hari ini saya ingin sampaikan. Renungkan kebenaran ini. Ada banyak perkara yang saudara dan saya alami, yang saudara dan saya hadapi, yang membuat manusia secara manusiawi, kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi patah semangat, kita akan menjadi berontak dan marah. Saudaraku,
Kalau saudara ambil keputusan dengan kemauanmu sendiri, ambil sesuatu dengan caramu sendiri, tinggalkan semuanya, lakukan semaumu sendiri. Saudaraku, kesaksian yang luar biasa, yang ditahan berabad-abad, nyanyian baru yang ditahan berabad-abad, tidak akan pernah muncul. Tapi Tuhan berkata begini, aku gak tahan lagi. Aku mau berikan nyanyian baru. Aku menggeliat-geliat, aku megap-megap dan megah-megah. Supaya aku berikan nyanyian baru ini. Dan nyanyian baru ini tidak akan diterima secara sederhana. Ini lewat satu proses, saudaraku. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami gundah gulana, mengalami tekanan, mengalami satu badai topan yang mengecewakan saudara mungkin. Saudaraku, saudara hampir menyerah. Saudara hampir mengambil keputusan dengan kemauanmu sendiri. Saya ingin sampaikan sebagai hamba Tuhan, bertahan. Jangan berontak, jangan lakukan semaumu sendiri. Firman Tuhan yang Tuhan sudah nubuatkan, yang Tuhan sampaikan, Tuhan sendiri rindu untuk memberikan nyanyian baru. Tapi nyanyian baru ini harus diterima lewat proses persalinan seperti seorang wanita yang menggeliat-geliat, yang megah-megah dan megap-megap. Demi untuk melahirkan satu ciptaan baru, demi untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa hidupnya. Dan untuk itulah Tuhan rela berjalan bersama saudara. Saudaraku, saya ingin sampaikan, inilah kerinduan hati Tuhan. Nyanyian baru yang Tuhan sampaikan dari zaman Yesaya, terus sampai apa yang diulang-ulang terus oleh Daud, dan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Nyanyian baru ini adalah kesaksian hidup saudara dan saya. Tuhan ingin memberikan kesaksian hidup, dan ini gak bisa dipelajari. Ini gak bisa didapat melalui pelajaran Alkitab, melalui pelajaran bernyanyi dan sebagainya. Ini adalah proses kehidupan. Dari proses inilah, dengan berjalan mengikuti kemanapun anak domba itu pergi, saudara akan menerima satu nyanyian baru. Dan kau akan menjadi bagian daripada bilangan 144.000 orang-orang yang bernyanyi di hadapan tahta anak domba Allah. Lagunya gak bisa dipelajari. Lagunya tidak dimengerti oleh siapapun. Karena lagu itu adalah sesuatu yang dilahirkan lewat proses. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan kepada seluruh gereja Tuhan, kepada semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Perhatikan kerinduan hati Tuhan. Sebentar lagi engkau akan melihat tangan Tuhan sedang mempersiapkan, merenda satu nyanyian baru di dalam hatimu, di dalam mulutmu, supaya engkau menyanyikan satu nyanyian baru yang gak bisa dipelajari oleh orang lain. Dan nyanyian itu dikenal oleh Tuhan sendiri. Kalau nyanyian itu dinyanyikan, orang buta akan dituntun di jalan yang terang. Tanah yang berlekuk-lekuk akan dibuat rata. Itulah nubuatan Yesaya. Saudaraku, hari-hari ini belajar untuk bertahan. Belajar untuk berdiam diri. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, tetap mengucap syukur. Jangan lari. Seandainya Petrus lari 6 hari setelah pada waktu dia ditegur, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya keindahan daripada Mount of Transfiguration. Dia tidak akan menyaksikan nyanyian baru itu. Sehingga sampai akhir zaman, pernyataan Petrus itu tentang kemuliaan Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang menuliskan kebenaran ini. Dan Petrus diteguhkan oleh Tuhan karena dia belajar untuk terus mengikuti tuntunan daripada Tuhan. Hari-hari ini gereja Tuhan belajar untuk bersyukur. Jangan mudah kecewa, jangan mudah untuk patah semangat. Memang keadaan mungkin kurang baik, tapi belajar untuk berdiam diri. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan punya rencana. Amin. Mari tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan itu baik. Haleluya. Shikabanadara. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata,
Tuhan Yesus baik. Bapa, biar lagu ini terus ada di dalam mulut kami, ada di dalam hati kami, bahwa apapun yang terjadi, ketika proses seperti wanita yang ingin melahirkan satu makhluk ciptaan yang baru, menggeliat-geliat, menggerung-gerung, megap-megap dan megah-megah, kami terus bertahan. Sebab sebentar lagi kami akan melihat satu karya baru, satu kesaksian baru dalam hidup kami. Yang kami terima bukan lewat pelajaran, tapi kami terima lewat pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuntun kami, tuntun gerejamu, tuntun setiap pribadi yang di rumah masing-masing. Tuntun mereka yang bekerja, tuntun mereka yang berusaha, yang sekolah, yang sedang kehilangan pekerjaan, tuntun mereka. Tuhan, buktikan rencanamu Tuhan Yesus, supaya benar-benar mereka melihat seperti dan mengalami apa yang terjadi lewat firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa orang benar tidak akan kekurangan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Hamba berdoa hari ini berkati mereka, bahkan berjalan melalui lembah kekelaman sekalipun, tangan Tuhan menuntun umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Jika engkau terus bertahan dan bertekun di dalam Tuhan, engkau akan melihat nyanyian baru akan tercipta dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.